the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, sekarang saya kedatangan tamu yang istimewa. Ya, beliau datang dari jauh di ujung sana. Jadi hari ini saya mau ngobrol santai-santai tentang banyak hal yang diketahui dan juga sebagai pengalaman beliau. Siapa dia? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, namanya siapa? Saya Muhammad Royin. Muhammad Royin. Iya. Iya, asli Jawa Timur ya Bang? Asli Jawa Timur, Jember. Jember, Jawa Timur ya. Abang ini apa? Yang saya amati kayaknya seorang pengembara. Itu menurut Abang seperti apa? Mungkin kalau bisa saya katakan praduga sampean salah. Ya. Salah ya? Iya. Oke, terus? Saya bukan pengembara, Tapi? tapi pengangguran. Oh, bukan pengembara tapi pengangguran. Tapi pengangguran yang tetap produktif kan Ya, Bang? itu maksudnya gitu. Iya, jadi nggak boleh kita nganggur dalam artian bener-bener nggak ada hasil dari nganggurnya. Ya, oke. Terus abang, how old are you? Usia berapa? Usia saya kelahiran 61. 61, Berarti sekarang 63. 63 ya. 61 jadi 63 nih. Ya, berarti kan 62 lah. iya 62. Oke, abang kelihatan muda. How many children, abang? Berapa putra? Putra saya nggak punya putra sebetulnya ya. Yang punya itu ibu ya. Oh, ibu ya. Jadi putra saya itu pertama laki, kedua cewek, dan ketiga itu cewek juga. Jadi Iya. 3 semua. 3 ya. Laki 1, cewek 2. Ya. Terus menurut abang jadi seorang bapak itu seperti apa? Yang ininya apa, konsep jadi bapak yang baik itu seperti apa? Konsep menurut saya, konsep jadi orang tua yang bagus itu adalah menjadikan memberikan sesuatu kepada putra-putranya itu contoh tauladan yang baik, Iya. menggiring mereka itu supaya berbuat senantiasa berpandangan bahwa sesuatu perbuatan itu yang diridhoi oleh Allah. Iya, jadi menggiring anak-anak untuk tumakninah, untuk menjalankan ibadah dan menjalankan aktivitas yang diridhoi Allah ya Bang. Iya, Ya. itu. Seperti itu. Itu harapan abang ya, mudah-mudahan juga jadi harapan bapak-bapak yang lain. Mudah-mudahan. Karena kadang-kadang bapak itu mencukupi anak dengan harta yang melimpah, tapi kasih sayang kurang dan arahan tentang agama juga kurang kan gitu Bang. Iya, iya. Apalagi di dunia yang sudah complicated seperti sekarang ini, dunia yang penuh dengan Bang ya, aura-aura modern yang menjurus ke hal-hal yang begitu kayak manfaatnya itu kurang gitu Bang. Iya, Ya iya. kan Benar, kadang-kadang medsos saja ya, HP itu yang dilihat dari 100% paling dia 90% menggunakan yang ini yang nggak bermanfaat. Oh, ya. iya, iya, Menurut benar, dia itu menghibur, menurut dia itu mendapatkan sesuatu, tapi nggak ada feedback atau nggak ada yang itu terus oke, kayak gini tak contoh kayak gitu kan. Tapi kan dicontohnya kan jelek banget, yang negatif kayak Iya, gitu. iya. Kebanyakan seperti itu. Iya, yang edukasinya itu malah males untuk melihat itunya. Ada edukasi, ada psikologi, ada apa itu males ya. Apalagi menjurus ke agama itu kan. Itu seperti lagunya Bang Roma ya. Katanya agama itu dongeng belaka. Itu terjadi pada anak-anak kita sekarang Bang. Anak didik juga anak-anak yang memang apalagi ABG sekarang itu Bang, kayaknya kalau dikasih Bang, istilahnya
petuah-petuah tentang agama itu kayak mau muntah gitu Bang. Iya. Heran saya juga. Abang juga merasakan itu? Iya. Ya. Jadi lagu-lagu yang ada pada Omai Rama itu ya, Mm-mm. saya sendiri memang apa ya suka lagunya Omai Rama itu. Mm-mm. Jadi seakan-akan dia itu di dalam menciptakan lagu itu betul-betul merenung ya. Mm-mm. Jadi pikiran-pikiran Tuhan yang ada pada Quran dan hadis itu dia renung, Mm-mm. dia tadaburi, kemudian diciptakan sebuah lagu Mm-mm. yang Akhirnya bisa akhirnya yang biasanya lagu-lagu Oma itu up to date gitu. iya up to date terus Mengikuti zaman. iya mengikuti zaman dan terus ya Bang Iya. ya. Meskipun apa namanya lagu boleh tua tapi isi lagu itu mengikuti Oh iya, zaman mengikuti ya. zaman. Oke. Jadi kayak itu kan terus kayak gitu Bang. Terus itu Abang menyikapi tentang lagunya Rhoma Irama. Terus menyikapi sikap anak-anak yang kecanduan medsos, kecanduan informasi yang negatif, terus gamer, main game itu kadang-kadang sampai lupa makan itu ya apa Bang? Ya ini memang dari sisi lain memang pantauan orang tua itu memang kepada anak. Itu memang harus rutinitas dilakukan. Mm-mm. Jadi kadang-kadang anak saya sendiri Mm-mm. yang umur sudah balik, Mm-mm. bahkan umur seusia 21 ke atas, Mm-mm. itu kecanduannya main game itu ya. Mm-mm. Kadang-kadang sampai lupa sholat, lupa ibadah yang lain. Mm-mm. Kadang-kadang dipanggil orang tuanya itu cuek-cuek aja. Iya, nggak Justru- peduli ya. Justru sepaneng dengan gamenya itu. Iya, fokus ke situ ya. Itulah Iya. apa Korban itu kan, Bang. kejelekan dari korban daripada Medsos ya, Medsos yang- atau dunia maya Iya. atau dunia digital iya, ya, yang dunia digital. yang mendidiknya Mm-mm. cara mengambilnya itu kurang begitu bisa memahami gitu. Iya, Akhirnya jadi anak yang seperti itu. iya. Jadi anak-anak kita atau anak didik kita itu konsumerisme ya. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang apa ya Bang? Kayak manfaatnya nggak ada itu loh Bang. Apa namanya? Ya kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya waspada ya. Manfaatnya nggak ada tuh dapat dikatakan madorot. Iya mudarat Madorot, ya. Jadi manfaat dan madorotnya lebih banyak madorotnya. Gitu. Iya 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 iya, Masya Allah. Iya, itu yang sudah dikonsumsi, yang sudah ditelan dari anak-anak generasi kita ya. Iya. Generasi yang akan datang sudah kecanduan game, sudah kecanduan medsos, kecanduan informasi-informasi yang negatif kan. Bang. Dan kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa ini kesalahan zaman, kesalahan teknologi yang canggih ini. Bahkan sebenarnya yang salah itu yang mengambil itu, ya. Iya iya. Karena sudut pandangnya kurang bisa membidik gitu ya. Jadi semua tergantung kepada sudut pandang. Iya sudut pandang ya. pandang. Sudut pandang yang Jadi memang walaupun bagaimana medsos itu bagaimana cara kita mengambilnya gitu. Untuk Terus ada filter kan, Ah, ya. Jadi kita punya filter, Iya. nggak asal kita comot, kita telan, kita ini. Kadang-kadang info-info itu juga apa ya Bang? Cuma gimmick-gimmick, yaitu kata orang-orang YouTuber nih, gimmick-gimmick itu bohong-bohong nggak dosa ya. Bohong-bohong nggak dosa itu mana ada sih Bang? Bohong kan mesti dosa ya. Iya, namanya bohong itu kalau istilah Jawanya goroh itu. Iya goroh. Itu dosa itu. Iya itu. Jadi ini lagi gimmick-gimmick, bohong nggak dosa, bohong nggak ada pasalnya kayak gitu-gitu. Ya kalau udah apanya menjurus ke pasal aku juga nggak berani, itu kan fitnah kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang dunia hiburan memang ya dunia bohong-bohong, seperti sinetron itu kan, seperti apa namanya film-film itu kan sebetulnya dunia bohong ya kan. Tapi itu juga diambil dari kisah nyata, dikemas lagi untuk jadi suatu hiburan yang menarik kan. Iya. Bang. Dan cara pandang kita memang harus kita latih, Bang. Dilatih ya. Walaupun kita apa ya, istilahnya kita melihat sinetron, melihat apa. Bahkan film kartun pun kalau kita bisa mengambil Iya. pelajaran di sana banyak sekali, Bang. Iya dari film Bukan kartun hanya itu. sekedar pengajian, tausiah dan lain Iya, sebagainya. Apapun yang ternyata kita pandang, iya pandang bisa dari sudut pandang yang sudut positif pandang ya. yang positif. Iya. Dan jangan kita berprasangka yang buruk kepada sesuatu apapun itu. Sehingga kita bisa
mengambil faedah dari apa yang kita tonton, apa yang kita dengar gitu Bang. Ya, jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, kita harus punya filter. Tapi ada yang kata seperti ini Bang, itu yang saya dengar kok tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Maksudnya apa kayak gitu? Karena memang sejak mula pikiran suudon istilahnya, Oh iya, suudon. berprasangka yang tidak baik itu Iya. sebelumnya memang sudah ada gitu loh. Jadi harapan kita itu apapun yang kita dengar dan apapun yang kita lihat, kita harus berprasangka baik. Iya, Artinya Husnudon, ya. berpositif thinking. Iya, husnudon Iya, ya. Ya, jadi suudon itu di pressure, ditekan sedemikian rupa timbulkan positive thinking atau husnudon ya. Jadi kita pokoknya kalau semua itu dikemas dengan positive thinking, insya Allah semuanya akan running well ya, berjalan dengan baik. Seperti ada temanku Bang. Temanku itu punya masalah sama istrinya ya kan. Terus dia pergi ke tempatnya kiai ya kan. Aku mau bertobat Kiai, aku mau ngaji, aku mau berzikir, aku mau pokoknya menerima tausiah-tausiah Kiai dengan apapun itu saya terima kayak gitu. Masalah saya itu kayak gini gitu kan. Intinya kan dia merasa masalahnya itu yang berat buat dia dan nggak mungkin itu terjadi pada dia gitu kan. Ternyata si Pak Kiai itu jawab seperti ini. Sampean itu sebetulnya diusir istri, itu sebetulnya istri itu lo sayang sama situ. Nah kayak gitu, itu gimana maksudnya Bang? Itu maksudnya karena yang diajak bicara, katakanlah itu kiai, orang yang lebih pengalaman dalam bidang agama. Jadi semestinya pikiran yang seperti itu, artinya katakanlah Pak Yai itu lebih banyak berpikir positif gitu, daripada berpikir negatif gitu. Makanya dengan adanya istri yang seperti itu, justru istri itu yang memberikan sampean bisa justru untuk berbuat baik. Jadi baik ya. Iya. Jadi Tanpa kalau begitu, si temanku itu dalam pelarian yang salah, misalnya ngedrak ya kan, minum, terus pelacuran gitu kan parah kan Bang ya kan. Jadi intinya dari situ diambil positifnya ya. Jadi bisa ini melarikan diri ke religi agama. Jadi kita dari benturan-benturan itu dia bisa ngambil hikmahnya ya Bang ya. Jadi kebanyakan memang orang-orang itu tidak bisa bersyukur karena yang didapati sesuatu yang negatif Bang. Yang didapati sesuatu yang negatif. Maksudnya? Dan negatif itu memang kita bikin sejak mula gitu. Dari awal itu. Dari awal sudah terpantau kena kenegatifan itu. Iya. Gitu. Virus negatifnya itu udah nempel ya. Jadi artinya orang-orang yang pandai bersyukur itu adalah orang-orang yang bisa memprediksi sesuatu itu menjadi positif gitu. Jadi selalu bersyukur, berterima kasih kepada yang sang pencipta. Tapi kalau mengeluh Bang, ini berarti kan pikiran jelek gitu, negatif thinking. Mengeluh kok pikiran jelek Bang, kan ini kan kadang, aduh aku kok gini ya, oh itu jelek itu. Jelek gitu. Kok bisa? Yang akhirnya mengarahkan kepada kita keluhan itu dengan nada yang tidak berterima kasih gitu. Kurang bersyukur. Iya. Ya. Dan pada umumnya orang yang mengeluh itu kan nggak berterima kasih Bang. Iya. Sedih, galau, itu kan rasa berterima kasihnya itu kurang. Masya Allah. Iya. Ada temanku juga yang ini Bang, dia merasa sedih, nggak punya uang, nggak bisa kerja kayak gitu kan. Padahal di dompetnya itu masih ada uang 1 juta, masih ada uang 1 juta itu menurut dia karena kebiasaan itu minimal uang itu ngendap itu 10 juta, jadi dia ada cuma 1 juta. Terus dia keluar rumah, ya ampun, ada orang jualan nasi, ada orang jualan pisang dipikul kayak gitu. Dia terketuk sadar, ya ampun mereka dapat berapa ya sehari ya kan, mereka punya celengan berapa ya. Ternyata dia itu memberhentikan orang jualan daun pisang
Iya, iya. Iya, daun pisang tahu kan bang? Iya, iya. Iya. Ditanya, bang ini daunnya mau dibawa kemana tuh? Ke pasar itu. Satu ikat berapa? Satu ikat ini 5.000. Padahal satu ikat itu tebal bang. Paling itu daun iya. yang berapa gitu kan? Ada 10 daun cuma 5.000 gitu kan. Terus untungnya berapa? Satu ini untungnya 500 perak. Ya ampun dapat berapa ya gitu kan. Terus abang sudah makan? Sudah katanya. Ya pokoknya makan apa aja nikmat kalau kita sehat kata si penjual daun pisang. Dia akhirnya berpikir, oh iya ya Tuhan Maha Adil ya, orang ini apa namanya kerja seperti ini aja udah cukup dan hidup sehat kayak gitu. Aku nggak mensyukuri gitu kan. Meskipun sekarang aku nggak kerja kan jatah makan untuk seminggu loh masih ada kalau kita ini kreatif kan gitu. Akhirnya dia kembali lagi ke diri sendiri kalau dia berpikir salah kayak gitu. Kan itu kan mengeluh kan juga ya. Itu jadi mengeluh itu nggak baik ya. Nggak baik. Oke. Yang pada akhirnya juga nggak terima kasih kepada Sang Pencipta itu. Iya. Karena banyak yang terjadi itu di dalam Al-Quran sendiri kan seringkali didengungkan, disampaikan oleh Allah itu. Iya. Tapi amat sedikit dah orang-orang yang bersyukur. Amat sedikit. Amat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Iya, gitu. iya. Jadi kalau seandainya kita itu diberi kemiskinan atau cobaan, atau Cobaan apapun, kehabisan uang. itu satu-satu jalan adalah orang kita harus bersabar gitu Bang. Iya bersabar ya. Dan kalau kita dikasih rahmat atau kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih. Bersyukur itu tadi gitu. Berterima kasih, bersyukur. Jadi, dan ini Bang, apa namanya kalau kelebihan rezeki kan maunya ke ini apa? Sedekah kan gitu. Jadi itu orang bersyukur seperti itu ya Bang ya. Oke. Mudah-mudahan nanti aku bilang sama teman-temanku Bang. Kalau gitu kan bisa kata orang Jawa itu ketok tular gitu Bang. Ternyata orang mengeluh itu nggak boleh ya kan. Hidup itu harus kita nikmati dengan rasa syukur ya kan, nggak boleh kita itu apa ya pokoknya prasangka buruk, apalagi prasangka buruk terhadap pencipta kita ya ini menimbulkan sesuatu efek yang ini nggak baik kan, bisa-bisa masuk neraka kan Bang. Iya. Malah ada gini Bang, ada apa ya, seloroh, katakan seloroh. Kalau Anda dikasih dua, mana yang Anda pilih? Sabar, miskin tapi bersabar, kaya tapi bersyukur. Mana yang Anda mau pakai itu? Mau Anda pilih? Pilih. Aku pilih apa ya Bang? Kayaknya kaya Bang, bersyukur. Kaya bersyukur. Iya. Miskin bersabar. Itu memang harus begitu. Pakaiannya itu Bang. Ya dua-duanya harus dipilih harus Bang. itu. Bukan pilihan ya kan. Itu dua-duanya harus dipilih karena memang itu bukan pilihan sebetulnya ya kan. Kalau miskin kita bersabar ya kan. Kalau kaya bersyukur. Ya. Jadi itu poin Bang. Jadi banyak orang yang kaya tapi nggak bersyukur ya kan. Orang yang miskin itu banyak mengeluh dan apa namanya kecewa kayak gitu. Padahal hidup seperti tidak seperti itu seharusnya karena semua itu ujian. Nggak ada orang ini yang kurang makan ya kan, pasti ada aja rezeki kan gitu. Ya, dan apa ya, dunia itu kehidupan kita itu sebetulnya kata Nabi, sabda Nabi, kita itu sebetulnya di dunia sekarang ini. Kehidupan dunia itu bagaikan saat kita tertidur. Kehidupan di dunia bagaikan saat kita tertidur. Maksudnya kita terjaga nanti kalau sudah mati. Kita terjaga. Oh, kita terlena berarti ya Bang ya. Artinya hidup ini memang hanya sekedar canda dan sendagurau gitu. Iya, sendagurau. Artinya main-main. Transit ya. Kehidupan yang sebenarnya setelah kita mati nanti. Iya, kehidupan itu yang sebenarnya adalah itu. Kehidupan setelah mati. Iya Bang, bener Bang, ya kan. Kita bermainnya seperti apa aja ya kan. Kalau kita memang orang yang penuh dengan syukur dan takwa dan sabar itu kan nanti kita bermain-mainnya dengan bermain yang cantik kan. Kita mungkin sering mengunjungi rumah-rumah ibadah, rumah Tuhan, rumah Allah. Nah itu kan ketemu sama teman-teman yang soleh kan gitu. Jadi kita akan ini Bang tergesek terus untuk sesuatu yang positif kan, seperti itu. Ya aku nangkap maksudnya Bang. Jadi kalau kita memang nanti terjaganya itu betul-betul kita pandang
padang gitu ya. Iya. Ada sinar di sana. Iya. Kan kita berjalan Nyaman. bebas, nyaman. Iya, kan? bebas. Tapi Iya. begitu kita terbangun dan keadaan gelap, Oh my apa yang kita God. kerjakan? Iya, apa yang kita kerjakan? Ya. What will we do? Ah. Ya, nothing. Itu Ya. maksudnya. Iya. Supaya nanti kita terjaga Ya. dari bangun itu, Ya. kita sudah siap dengan Ya. apa yang dulunya kita bawa di dunia. Iya, iya benar. Itu Bang. maksudnya, Bang. Benar-benar. Gitu. Masya Allah. Jadi amal-amal baik Iya, itu iya. yang kita akan nanti terbangun. Begitu bangun kita sudah melihat cuaca yang terang benderang. Betul, betul. Tapi kalau kita di dunia terlena tertidur tadi, perbuatan yang tidak baik, Iya, iya bang. mempergunakan waktu dengan sia-sia yang Iya. madoratnya lebih banyak daripada Iya. manfaatnya, kita nanti akan terjaga dengan sesuatu dengan suasana yang gelap. Gitu. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min Semoga dzalik. kita itu terhindar dari yang Iya, seperti itu. Gitu. dapat ini apa? Kita terbangun dari tidur kita di sana nanti kita dapat sinar yang terang. Ya, Bang. Mudah-mudahan. Ya minimal yang abang harapkan itu berapa watt gitu untuk lampu? Iya, kalau lampu masa-masa seperti sekarang ini ya, Iya, yang cukup apa ya, terang untuk baca bisa. baca bisa ya sekitar 70 watt lah. 70 watt. Wow, itu terang benderang udah bang. Itu untuk ruangan besar udah sampai mana ya 10 meter masih terang kayak gitu ya. Udah mudah-mudahan bang ya kan. Kalau abang 70 watt saya berapa ya bang ya? Ya nggak tahu ya, pokoknya bisa jadi. berusaha aja ya. Berusaha 85. untuk dapatkan lampu yang terang itu tadi ya. Iya. Karena lampu yang terang itu cuma simbol kan bang ya. Simbol kebaikan kita dan waktu kita di dunia itu ngapain kan gitu. Melakukan sesuatu yang banyak ini manfaatnya ya. Jadi anunya apa? Terus tadi ada itu yang pertama tadi ada husnudon dikedepankan, positif. Husnudon dengan suudon. Iya, suudon kan di pressure ya, ditekan ya, Suudon suudon. itu berprasangka jelek. Iya. Kebalikan dari suudon itu husnudon. Iya. Berprasangka baik. Iya, oke. Terus ada tadi positive thinking ya kan. Kita selalu berpositive thinking meskipun situasinya negatif ya kan. Pada situasinya negatif ternyata bisa aja jadi positive thinking ya, seperti temanku yang diusir istrinya nggak suka terus seperti apa ternyata dia pelarian yang benar gitu loh bang. Lari ke rumah Tuhan, lari ke surau, lari ke masjid kayak gitu ketemu Pak Kiai, ketemu Pak Ustadz, akhirnya tergesek jadi dia jadi timbul aura positif kan tadi ya. Jadi apa namanya nanti dia akan mendapatkan lampu yang 70 watt ya. Jadi yang awalnya itu datangnya apa kelihatannya agak gelap auranya, setelah sudah dibasuh, digesek dengan teman-temannya, ikhwannya semuanya agak terang dikit, agak putih dikit, auranya agak beda dengan yang awal. Gitu. Keren sekali viewer, obrolan kita semakin luas dan banyak hal yang kita petik dari obrolan kali ini ya. Podcast yang nyaman karena abang sebelum podcast kan sudah sarapan kan, jadi nyaman ya. Terus ilmu itu keluar unconsciousness ya, tanpa disadari ya. Itu ilmunya banyak itu dari mana bang? Ya kita harus apa ya, kalau sampean atau jenengan mengatakan itu ilmu banyak, itu sebetulnya saya juga nggak punya berilmu saya juga. Iya, oke. Saya sadari nggak berilmu. Yang punya ilmu banyak itu Tuhan gitu. Iya. Jadi kita cuma seperti aja itu bang. Iya. Kita menyadari kita sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar, sama-sama tetap murid ya bang ya. Bukan kita dalam arti menggurui kalian. Enggak. Iya bukan. Kita sama-sama belajar. Sama-sama share pengalaman kehidupan tuh seperti ini kan gitu. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda dan pengalaman abang mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang memicu semangat para viewer ya. Para viewer terutama The Inspirative TV Channel, karena memang banyak remaja kita yang sedang galau ya, sedang julid kayak gitu-gitu, masa-masa sekarang kayak gitu. Terus mereka kehilangan arah kayak gitu. Kalau gak ditekan ke ke religi, ke arah religi kan mereka akan limbung gitu bang. Harus di pressure. Iya, di pressure. Kalau enggak ya juga
ini apa susah, nanti malah kalah sama yang negatifnya, ya kan? Negatifnya akan membelenggu dia dan akan menumpuk pada diri dia, kan gitu. Iya. Kasihan kan anak-anak generasi kita, kan gitu. Ya, itu tadi kita sudah ngobrol banyak. Master Ali di sini sama Master Muhammad Royen, ya, beliau seorang yang bijaksana, ya, beliau juga simplicity, ya, dengan kesederhanaannya, dan beliau selalu ada kalau kita minta, kan gitu Bang. Ya, thank you very much, have a nice morning, ya, wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.